Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Rahmawati dengan nomor induk mahasiswa K76210060 dan rekan saya Latifah Desi Setia Rahayu dengan nomor induk K76210064. Sekolah mitra kami Music adalah SMA Negeri 22. Reimagined. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi dalam pembelajaran ekonomi untuk kelas 10, yaitu tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Pernahkah kamu berpikir mengapa harga cabai itu bisa naik atau turun? Bagaimana penjual dan pembeli itu sepakat untuk menentukan harga suatu barang? Semua ini terjadi di pasar, baik pasar tradisional, modern, maupun pasar online. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan para pembeli untuk melakukan transaksi, baik itu transaksi barang maupun transaksi jasa. Pasar di sini tidak selalu berupa tempat fisik, tidak selalu berwujud konkret ataupun nyata. Misalnya, seperti pasar tradisional ataupun supermarket. Itu merupakan pasar yang berwujud secara konkret, ada bangunan fisiknya. Akan tetapi pasar di sini bisa saja bersifat digital. Misalnya seperti pasar-pasar yang berada di aplikasi belanja online. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, kemudian ada TikTok Shop, dan lain sebagainya. Nah, di dalam proses transaksi di sini, harga itu adalah salah satu elemen yang sangat penting. Harga di sini mencerminkan nilai dari suatu barang ataupun nilai dari suatu jasa. Misalnya, harga apel di pasar lokal itu berbeda dengan harga apel impor yang berada di pasar supermarket. Misalnya harga apel yang berada di Superindo itu berbeda ya dengan harga apel yang berada di pasar-pasar tradisional. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan juga bagaimana pengaruh dari permintaan dan penawaran dari penjual dan dari pembeli itu akan mempengaruhi harga di dalam suatu pasar. Permintaan adalah salah satu konsep dasar dalam ekonomi. Secara sederhana, permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Namun, permintaan itu tidak hanya sekedar keinginan, tetapi ada kemampuan untuk membeli yang menjadi faktor pendukung. Selanjutnya, kita membahas terkait hukum permintaan, yang mana dalam hukum permintaan itu menyatakan bahwa jika harga barang naik, maka jumlah permintaan itu cenderung turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah permintaan itu cenderung meningkat. Sebagai contoh, ketika harga tiket konser artis favoritmu itu turun karena adanya diskon, maka lebih banyak orang itu yang tertarik untuk membelinya. Namun sebaliknya, jika harga tiket naik sangat tinggi, maka hanya sedikit orang yang mampu untuk membelinya. Oke, selanjutnya kita membahas terkait kurva permintaan. Nah, dalam ini tuh menjelaskan hubungan ini tuh dapat digambarkan dalam kurva permintaan, yaitu yang bergerak menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Pergerakan tersebut itu tentunya memiliki arti, yaitu menunjukkan bahwa saat harga turun, maka jumlah barang yang diminta itu bertambah, sesuai dengan hukum permintaan yang berlaku. Baik, selanjutnya kita membahas terkait faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama terkait pendapatan.
Jika pendapatan seseorang itu meningkat, maka kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa itu juga akan meningkat. Sehingga permintaan terhadap barang tertentu itu akan bertambah, terutama barang-barang normal seperti pakaian bermerek. Nah, sebaliknya, jika pendapatan itu menurun, mereka itu mungkin akan mengurangi pembelian barang-barang tersebut. Yang kedua terkait selera. Nah, tren atau mode itu seringkali mempengaruhi permintaan. Contohnya ketika sebuah merek pakaian itu menjadi viral di media sosial, permintaannya itu menjadi melonjak bahkan jika harganya mahal. Nah, ini yang disebut sebagai FOMO kalau zaman sekarang. Selanjutnya ada harga barang substitusi. Nah, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya, jika harga nasi naik, maka sebagian orang itu mungkin beralih ke roti atau mie sebagai pengganti. Nah, ketika harga barang substitusi itu lebih murah, maka permintaan barang asli di sini itu akan menurun. Dalam hal ini, permintaan barang asli itu adalah permintaan terhadap nasi. Oke, selanjutnya ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang sering digunakan secara bersama-sama. Contohnya, jika harga bensin naik, maka permintaan kendaraan bermotor itu mungkin akan menurun karena biaya operasionalnya menjadi lebih mahal. Nah, dalam hal ini kendaraan bermotor itu kan untuk mengoperasionalnya itu kan membutuhkan bensin. Nah, apabila harga bensin naik, maka orang itu tidak bisa untuk menggunakan kendaraan bermotornya. Sehingga apabila bensin naik, permintaan kendaraan bermotor itu mungkin akan turun. Selanjutnya ada ekspektasi harga di masa depan. Nah, jika konsumen itu memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik di masa depan, maka mereka itu cenderung untuk membeli barang lebih banyak barang tersebut pada masa sekarang ini. Sebaliknya, jika harga diperkirakan turun, maka mereka mungkin akan menunda pembelian. Mengapa kok mereka ketika harganya itu naik, mereka cenderung membeli lebih banyak? Karena untuk mengurangi risiko membeli barang dengan harga yang mahal. Sekarang ini masih murah sehingga membeli dengan jumlah yang banyak. Nah, dari tadi yang sudah dijelaskan faktor-faktornya bagaimana dalam contoh sehari-harinya. Selain itu yang sudah dijelaskan di atas, permintaan itu juga dapat dipengaruhi oleh kelompok masyarakat tertentu. Contohnya adalah siswa sekolah seperti kalian ini. Nah, siswa sekolah itu cenderung membeli alat tulis pada masa ajaran baru. Sementara pekerja kantoran, mereka itu lebih fokus pada gadget atau perangkat kerja yang mendukung aktivitas mereka. Nah, permintaan itu bisa bersifat elastis atau tidak elastis terhadap perubahan harga. Pertama, permintaan elastis itu berarti bahwa perubahan harga sedikit saja bisa mempengaruhi jumlah barang yang diminta secara signifikan. Contohnya barang-barang mewah seperti tas bermerek. Yang kemudian yang dimaksud dengan permintaan tidak elastis itu adalah perubahan harga itu tidak terlalu mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Biasanya ini terjadi pada kebutuhan pokok seperti beras ataupun gula. Nah, dalam hal ini misal beras, jika harganya berubah kan tidak mempengaruhi banyak jumlah permintaan yang diminta karena beras itu kan kebutuhan pokok seperti itu. Nah, terakhir penting untuk diingat bahwa permintaan ini adalah sisi konsumen dalam proses pembentukan harga di pasar. Nah, nantinya kita akan melihat bagaimana permintaan ini bertemu dengan penawaran untuk menentukan harga yang sesuai. Tetapi sebelum itu, cobalah pikirkan apa saja barang atau jasa yang kamu inginkan saat ini. Apakah harganya itu mempengaruhi keputusanmu untuk membelinya? Penawaran itu adalah jumlah barang ataupun jumlah jasa yang tersedia ataupun yang bersedia dijual oleh produsen
di dalam suatu pasar pada berbagai tingkat harga dan dalam kurun waktu tertentu. Kalau tadi kita membahas mengenai pengertian penawaran, selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran di sini mengatakan apabila jumlah harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen di dalam pasar itu akan bertambah. Saya ulangi, apabila harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu akan bertambah. Sebaliknya, apabila harga suatu barang maupun jasa itu turun, maka produsen di dalam pasar itu akan cenderung mengurangi jumlah barang yang mereka tawarkan. Jadi kita simpulkan ya, di dalam hukum penawaran, ketika harga barangnya naik, barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga akan naik. Sebaliknya, ketika harga barang itu turun, maka barang yang ditawarkan oleh produsen itu juga akan turun jumlahnya. Di sini terjadi hubungan yang berbanding lurus antara harga barang dengan jumlah barang maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen. Kira-kira kenapa sih ketika harga barang itu naik, barang yang ditawarkan itu juga akan naik? Kira-kira kenapa? Baik, kita akan bahas ya. Kita misalkan di dalam pasar ketika harga sayur mayur itu sedang naik. Kenaikan harga sayur mayur ini disebabkan oleh permintaan yang tinggi dari konsumen tentunya ya, menjelang hari raya. Pada saat-saat menjelang hari raya ini, petani ataupun produsen itu biasanya meningkatkan produksi sayur mayurnya. Untuk apa sih produsen menaikkan produksi sayur mayurnya? Ya, produsen di sini senang ketika harganya bertambah. Mereka ingin mencari peluang ataupun keuntungan yang sebesar-besarnya. Kurva penawaran itu biasanya digambarkan selalu naik ya. Dari kiri bawah, dia selalu naik ke kanan atas. Nah, kurva penawaran ini selalu disimbolkan dengan huruf S. S itu adalah supply. Supply itu kita artikan dengan penawaran. Kemudian, kalau kita tadi sudah membahas mengenai pengertian penawaran, hukum penawaran, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada banyak sekali. Antara lain, salah satunya itu ada biaya produksi. Ketika biaya produksinya itu naik, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap penawaran barang maupun jasa di pasar? Yang kedua adalah teknologi. Ketika teknologi itu semakin canggih, kira-kira barang yang ditawarkan ataupun yang diproduksi oleh produsen itu akan semakin banyak atau sedikit? Ketika menggunakan teknologi itu mesti selalu akan bertambah efisiensinya. Kalau tadi sudah ada biaya produksi, selanjutnya ada teknologi, yang ketiga itu adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah di sini biasanya berkaitan dengan subsidi. Ketika pemerintah memberikan subsidi atau bahkan mengurangi subsidi. Selanjutnya ada pemerintah memberikan pajak. Ketika pemerintah itu menaikkan pajak ataupun menurunkan pajak, itu sangat mempengaruhi penawaran. Menurut kalian, apa yang terjadi ketika harga bahan baku utama untuk memproduksi barang tertentu itu naik?
Selanjutnya kita masuk ke fungsi permintaan dan juga penawaran. Fungsi permintaan dan penawaran digunakan untuk menghitung hubungan matematis antara harga dan jumlah barang. Ketika harga atau P adalah Rp10.000, maka QD sama dengan 100 min 2 kali 10 sama dengan 80. Artinya pada harga 10.000, konsumen itu akan membeli sebanyak 80 unit barang. Sekarang jika harga itu berubah menjadi 20, maka QD sama dengan 100 min 2 kali 20 sama dengan 60. Nah, jumlah barang yang diminta itu menurun menjadi 60 unit. Fungsi permintaan ini menunjukkan bahwa hubungan negatif antara harga dan juga jumlah barang yang diminta, yaitu sesuai dengan hukum permintaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Sebagaimana jika contoh fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan 20 plus 3P, kita bisa menghitung jumlah barang yang ditawarkan pada harga Music tertentu. licensing reimagined. Nah, terkait fungsi penawaran, ketika harga P adalah Rp10, maka QS ada sama dengan 20 plus 3 dikali 10 sama dengan 50. Artinya pada harga 10.000, produsen itu akan menawarkan 50 unit barang. Nah, bagaimana jika harga berubah menjadi 20? Nah, maka QS sama dengan 20 plus 3 kali 20 sama dengan 80. Jumlah barang yang ditawarkan itu meningkat menjadi 80 unit. Fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu sesuai dengan hukum penawaran yang telah kita bahas pada sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana fungsi ini bekerja bersama dalam sebuah pasar? Permintaan dan penawaran itu saling bertemu untuk menentukan harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah di mana jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara sistematis, harga keseimbangan itu ditentukan dengan menyamakan fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Selanjutnya ada harga Artlist.io. Harga pasar itu adalah harga yang disepakati oleh penjual ataupun produsen dan pembeli ataupun konsumen. Kita ingat ya, di dalam pasar syarat tertentu Music licensing reimagined. terdapat penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya interaksi antara penjual dan pembeli, di mana interaksi ini antara penjual dan pembeli itu diwujudkan dalam suatu proses tawar-menawar. Tawar-menawar, di mana interaksi tawar-menawar ini antara penjual dan Artlist.io. itu nantinya akan membentuk suatu kesepakatan harga. Di dalam harga pasar ataupun di dalam kesepakatan harga ini terjadi ketika jumlah barang yang diminta oleh konsumen Music licensing reimagined. barang yang ditawarkan oleh produsen. Ide itu harus sama dengan QS. Ide itu adalah kuantitas demand atau jumlah permintaan, sedangkan QS itu adalah kuantitas supply atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Kita ingat ya, ide harus sama dengan QS. Artlist.io. Sama ya. Hal ini disebut dengan titik keseimbangan pasar. Jadi ketika QD sama dengan QS atau ketika kurva penawaran itu bertemu dengan kurva permintaan, itu nantinya akan kita temukan suatu Music titik licensing yang disebut dengan reimagined. titik keseimbangan atau titik equilibrium. Kita simbolkan dengan huruf E, equilibrium. Contohnya, kita contohkan ya, di dalam grafik permintaan ataupun demand yang kita simbolkan dengan huruf D, dan di dalam grafik penawaran yang kita simbolkan dengan huruf S
atau QS. Titik Artlist keseimbangan IO. itu adalah terjadi saat kurva permintaan dan kurva penawaran itu bertemu. Jadi titik keseimbangan ini terjadi ketika kurva permintaan ini berpotongan dengan kurva penawaran. Ya, Music licensing ketika kalian itu reimagined. menggambarkan kurva terbentuknya harga pasar, itu harus ya kita ingat QS itu harus selalu berpotongan dengan QD. Kita ingat-ingat ya, jika harga berada di bawah titik keseimbangan, maka akan terjadi kelebihan permintaan. Jadi ketika harganya berada di bawah titik keseimbangan atau titik E, Artlist permintaan IO. akan naik. Sehingga harga di pasar itu juga akan cenderung naik. Sebaliknya, ketika harga berada di bawah titik keseimbangan atau titik equilibrium, maka akan terjadi surplus barang. Sehingga Music licensing ketika terjadi reimagined. surplus barang, maka harga yang ada itu akan menurun. Jelas ya, ketika barang yang ada di pasar itu banyak, maka harganya itu akan menurun karena di pasar itu kelebihan barang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan studi kasus ya. Kita misalkan ketika harga beras itu di pasar lokal Artlist IO. itu dapat berubah ya karena adanya panen raya atau panen besar-besaran atau kenaikan biaya distribusi. Harga itu akan menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan baru atau mencapai titik equilibrium. Music licensing reimagined. Jadi titik keseimbangan kita simbolkan dengan E ya. Jadi ketika harga pasar atau harga beras di pasar itu naik, maka harga yang ada di pasar itu akan menyesuaikan dan akhirnya akan mencapai suatu titik equilibrium atau keseimbangan yang baru. Pasar. Selanjutnya kita membahas terkait pasar dan aktivitas ekonomi. Pasar memainkan peran penting dalam aktivitas ekonomi. Pasar menghubungkan konsumen, produsen, dan distributor sehingga menciptakan roda kehidupan yang terus berputar. Contohnya, sebuah pabrik memproduksi sepatu, kemudian sepatu ini dijual di marketplace yang kemudian dibeli oleh konsumen. Dari ini, uang itu berputar dari konsumen ke produsen yang digunakan untuk membayar pekerja, bahan baku, dan juga pajak. Dengan kata lain, pasar adalah pusat interaksi ekonomi yang dinamis. Terakhir, mari kita lihat bagaimana pasar itu tidak hanya mempengaruhi barang, tetapi juga layanan dan ide. Pasar tenaga kerja misalnya adalah tempat di mana perusahaan itu mencari karyawan, dan karyawan itu menawarkan keahlian mereka. Artlist IO. Aktivitas di pasar tenaga kerja ini mempengaruhi pendapatan masyarakat yang kemudian mempengaruhi daya beli mereka terhadap barang dan jasa. Pasar dalam segala bentuknya adalah pusat dari aktivitas ekonomi. Tanpa pasar, interaksi antara produsen dan konsumen itu tidak akan berjalan lancar dan perekonomian itu akan kehilangan arahnya. Jadi apa peran pasar dalam kehidupanmu? Apakah kamu lebih sering berinteraksi dengan pasar tradisional, pasar modern, atau digital? Demikian pembelajaran kita tentang pasar dan terbentuknya harga pasar. Tadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian, kemudian juga faktor, baik permintaan dan penawaran, dan bagaimana sih terbentuknya harga pasar itu. Jadi sekarang, mari kita coba tes pemahaman kalian. Pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi pada jumlah permintaan apabila harga suatu barang itu turun? Kira-kira apa yang akan terjadi? Silakan dijawab.
Semoga pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat bagi kalian dan membantu kalian memahami mengenai peran pasar dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.